Pernah nggak sih kalian ngalamin eh, punya dua laptop, tetapi cuma punya satu keyboard eksternal dan satu mouse? Pertama pengen ngetik di laptop yang ini, kemudian kita ingin pindah ke laptop berikutnya, tapi karena kejauhan kita perlu cabut kemudian pasang. Gitu juga sebaliknya, jika ingin menggunakan laptop kecil kita harus cabut pasang, hanya karena ingin menggunakan mouse dan keyboard eksternal. Apakah ada solusi untuk permasalahan ini supaya tidak gonta-ganti cabut pasang? Maka dari itu, saya memerlukan switch untuk menggunakan keyboard dan mouse eksternal lebih dari satu laptop, agar bisa digonta-ganti tanpa cabut pasang dari satu laptop ke laptop lainnya. Di sini saya menemukan ada banyak switch, tetapi digunakan untuk printer dengan port seperti ini. Kemudian saya tambahkan kata USB pada kolom pencarian. Muncul merek Ugreen pada pencarian teratas. Dengan dua jenis pilihan yang bisa kita beli. Pertama, dengan transfer data 2.0 dan yang paling tinggi 3.0. Tentunya 3.0 akan sangat berguna jika ingin mentransfer data dengan cepat. Tetapi saya hanya memerlukan untuk pergantian perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, stick game, drawing pad, ataupun printer. Masalahnya adalah jika ingin melakukan switch atau menukar perangkat, maka harus menekan tombol pada switch itu sendiri. Itu artinya switch tersebut tidak boleh terlalu jauh dari kita. Kemungkinan besarnya adalah kabel yang berjuntai ataupun berantakan dan membuat mata saya risih jika terlalu banyak kabel di atas meja kerja. Kemudian saya mencari lagi USB switch dengan merek lain dengan fitur yang berbeda. Saya menemukan USB switch dari Gaintech. Gaintech memiliki fungsi yang sama seperti USB switch Ugreen, tetapi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Sama seperti Ugreen, Gaintech juga tersedia dua versi. Versi pertama hanya bisa 2 laptop atau PC, sedangkan versi kedua bisa mencapai 4 laptop atau PC. Masuk ke kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan Gaintech dibandingkan Ugreen yang pertama hanya tersedia kecepatan transfer 2.0 di kedua versi. Kemudian yang kedua, merek yang kurang populer dan penjualan yang hanya sedikit. Kelebihan Gaintech dibandingkan Ugreen yang pertama adalah harga yang lebih murah, bahkan varian tertinggi masih murah dibandingkan varian tertinggi dari Ugreen. Kedua, support sampai 4 laptop atau PC. Dan yang ketiga, memiliki remote control dengan panjang kabel mencapai 1,5 meter. Yang artinya, jika ingin melakukan switch, kita tidak perlu meletakkan atau menekan USB switch di meja kerja yang mengakibatkan kabel yang menjuntai atau berantakan. Dari perbandingan kelebihan dan kekurangan tersebut, maka saya memutuskan untuk membeli Gaintech. Meskipun hanya transfer data rendah, tetapi bisa membuat rapi setup di meja kerja dan lebih efisien dikarenakan sudah dilengkapi dengan remote. Mengingat saya hanya membutuhkan untuk perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, stick game, drawing pad, ataupun printer. Bukan untuk transfer data seperti flash disk, hard disk, ataupun transfer file lainnya. Karena saya sudah memiliki USB hub Ugreen 3.0.
Di dalam kotaknya kita menemukan pertama 4 kabel USB to USB dengan panjang 1 meter. Kemudian satu kabel supply power Type-C 1 meter, satu remote kabel 1,5 meter, dan satu unit USB switch itu sendiri, serta sudah dilengkapi dengan buku manual. Kesimpulannya, saya sangat puas dengan perangkat dari Gentek ini. Sangat membantu saya dalam pekerjaan multitasking. Lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien. Terlepas dari kekurangannya dari Ugren berupa kecepatan transfer data yang tidak terlalu saya butuhkan karena saya sudah memiliki USB Hub 3.0 yang kebetulan dari Ugren juga. Jika teman-teman membutuhkan USB switch sekaligus sebagai USB hub dengan dua perangkat laptop atau PC sekaligus, saya menyarankan menggunakan USB switch dari Agree. Tetapi jika teman-teman hanya untuk penggunaan perangkat eksternal dan dilengkapi dengan remote, saya merekomendasikan produk dari Gentek ini. Sekian video solusi dari penggunaan perangkat eksternal dengan dua laptop atau PC sekaligus, serta alasan kenapa saya memilih Gentek. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga kritikan dan saran dari teman-teman di kolom komentar dapat membangun channel ini untuk lebih baik lagi. Terima kasih.